Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ini menjadi pernyataan kami ya Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jangan pernah meninggalkan setiap kami. Karena Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami, biar kami menerima rema yang baru dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 November 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Kristus adalah contoh pemimpin yang memberdayakan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yohanes 14 ayat 12, saya akan membacakannya dalam Yohanes 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ayat ini menyoroti kepemimpinan Yesus yang luar biasa, seorang pemimpin yang memberdayakan murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaannya, bahkan melakukan hal-hal yang lebih besar. Yesus tidak hanya memimpin, tetapi juga melatih, mempercayakan, dan memberdayakan pengikutnya untuk melakukan kehendak Allah. Kristus adalah contoh pemimpin yang memberdayakan karena yang pertama, Yesus memiliki visi yang jelas dan mentransfer visi tersebut. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yesus memiliki visi besar untuk menyelamatkan dunia, dan ia mengkomunikasikan visi ini dengan jelas kepada murid-muridnya.
Ia tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam akan tujuan mereka. Lalu yang kedua, Yesus melatih dan mendidik murid-muridnya. Di dalam Matius 4 ayat 19, lalu ia berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus melatih murid-muridnya dengan penuh kesabaran. Ia memberikan mereka pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menjadi pemimpin rohani yang kuat. Dia tidak sekedar mengajar, tetapi memberi contoh dengan tindakannya sendiri. Lalu yang ketiga, Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai yang kedua, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan mereka kuasa dan kuasa atas semua setan untuk menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Salah satu tanda pemimpin yang memberdayakan adalah kemampuannya untuk memberi kepercayaan dan otoritas kepada timnya. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit, menunjukkan bahwa ia percaya mereka dapat melanjutkan pekerjaannya. Lalu yang keempat, Yesus mendorong murid-murid untuk bertindak mandiri. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dengan ini, Yesus memampukan mereka untuk mengambil inisiatif dan melaksanakan pelayanan secara mandiri, namun tetap dalam bimbingan Roh Kudus. Lalu yang kelima, Yesus memberikan penghiburan dan peneguhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yesus juga memberdayakan murid-muridnya dengan memberikan Roh Kudus yang akan menuntun dan menguatkan mereka dalam melaksanakan misi mereka. Roh Kudus adalah penasihat yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk melakukan kehendak Allah. Langkah-langkah untuk mencontoh kepemimpinan Yesus di gereja lokal. Yang pertama, mengkomunikasikan visi gereja dengan jelas. Di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga, seorang pemimpin harus memastikan bahwa visi gereja dipahami oleh semua anggota. Ini melibatkan komunikasi yang konsisten dan memastikan setiap orang memahami peran mereka dalam mencapai visi tersebut. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan dan bimbingan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, gereja perlu menyediakan pelatihan yang memadai bagi anggotanya. Ini dapat berupa bimbingan rohani, pelatihan pelayanan, atau pelatihan dalam keterampilan tertentu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Lalu yang ketiga, mendelegasikan tugas kepada orang yang dipercaya. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang kedua, pemimpin gereja harus belajar mendelegasikan tugas dengan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang cakap, sebagaimana Yesus melibatkan murid-muridnya dalam pelayanannya. Lalu yang keempat, memberikan otoritas dan kepercayaan. Di dalam Matius 28 ayat 18, pemimpin yang memberdayakan tidak ragu untuk memberikan otoritas kepada orang lain untuk mengambil keputusan dalam pelayanan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan diri anggota tim dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Lalu yang kelima, mendorong anggota untuk bertindak dalam Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, sebagai pemimpin yang memberdayakan, kita harus mendorong anggota untuk selalu bergantung kepada Roh Kudus dalam setiap tindakan mereka. Roh Kudus adalah sumber kekuatan, hikmat, dan tuntunan dalam pelayanan. Refleksi kita pada hari ini, Yesus adalah teladan sempurna dari pemimpin yang memberdayakan. Dia membimbing murid-muridnya, melatih mereka, dan memberi mereka otoritas untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ini, gereja dipanggil untuk mengikuti pola kepemimpinan ini. Di dunia yang penuh tantangan, kita tidak dapat menjalankan pelayanan sendirian. Kepemimpinan yang memberdayakan berarti melibatkan orang lain, mempercayai mereka,
dan memberi mereka ruang untuk bertumbuh dalam panggilan mereka. Mari kita belajar dari Kristus, pemimpin yang agung yang tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberi kita kuasa untuk melanjutkan pekerjaannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merembah di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Engkau menjadi contoh kami Tuhan, sebagai pemimpin yang memberdayakan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merembah selalu di kehidupan kami. Bagaimana kami menjadi pemimpin dalam lingkungan gereja, menjadi pemimpin dalam setiap lingkungan pekerjaan kami, atau dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan kepemimpinan yang memberdayakan, yang melibatkan orang lain ini dapat mempercayai dan memberi mereka ruang untuk bertumbuh dalam panggilan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu merembah di kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.